Selamat datang kembali, Nona. Saya umumkan. Saya Su Anlan secara resmi dengan suami saya Gu Junyue bercerai memberhentikan Gu Junyue dari jabatan Kapten Utama di Langit Biru Airlines dan jabatan Presiden Direktur. Menarik kembali yang atas namanya pesawat AL-1 dan seluruh saham Langit Biru. Segera laksanakan. Baik, Gu Junyue, kita sudah 3 tahun menjadi suami istri. Aku membantumu mencapai ambisi setinggi langit, tapi begitu kau terbang tinggi menjadi yang terbesar di negeri ini, Presiden Maskapai Penerbangan. Lalu kau mengkhianatiku. Sekali tidak setia seumur hidup tak ada kesempatan lagi. Aku akan membuatmu tidak punya apa-apa. Wakil Kapten Su. Wakil Kapten Su. Wakil Kapten Su, hubungan dengan Kapten Gu sangat baik. Wakil Kapten Su pergi ke luar negeri menemani ibu tua baru sebulan sudah kembali ya Wakil Kapten Su dan Kapten Gu. Berpasangan di penerbangan AL-01 sudah 5 tahun. Orang-orang Langit Biru Airlines bilang itu adalah pesawat cinta mereka. Tadi aku melihat Kapten Gu pergi ke AL01 lagi pasti sendirian diam-diam, merindukan wakil Kapten Su kita. Hari ini adalah dengan Gu Junyue peringatan pernikahan 3 tahun. Aku sudah memberikan Langit Biru Airlines seluruh saham kepadanya. Hari ini aku akan mendorongnya untuk duduk di posisi ketua dewan. Anggap saja hadiah ulang tahun pernikahan untuknya. Kak Junyue, lihat apakah yang aku pelajari mirip sekali? Kamu ini. Pantas saja kau belajar di luar negeri. Memang pintar. Kalian sedang apa? Anlan. Bukankah kamu sedang di luar negeri bersama ibu? Kenapa pulang lebih awal tanpa memberitahuku? Junyue. Dia. Kamu pasti kakak ipar kan? Kakak Junyue sering bilang saat dia bertugas kamu yang merawat keluarga dan orang tuanya kamu, istri yang luar biasa. Tidak sepertiku setelah susah payah belajar di luar negeri setiap hari di luar berjuang demi mimpi dan karier, sama sekali tidak bisa menjadi ibu rumah tangga. Kamu belum jawab pertanyaanku. Siapa dia? Namanya Shen Baiwei. Dia adalah pengamat magang yang kupekerjakan dengan gaji tinggi. Sekarang, dia sedang belajar menjadi wakil pilotku. Wakil pilotmu? Selama 5 tahun, selain aku, Junyue tidak pernah mengizinkan siapapun menjadi wakil pilotnya. Kemampuan kerja Baiwei dan kemampuan belajarnya sangat kuat. Dengan dia, saat aku bertugas, aku jadi lebih tenang. Kakak Junyue terlalu memuji. Anlan, kamu baru pulang, istirahatlah dulu di rumah. Aku dan Baiwei masih harus terus beradaptasi lebih dalam. Aku. Kenapa kamu pakai antingku? Ini. Oh, anting itu. Beberapa hari lalu, Baiwei menemaniku menghadiri wawancara majalah penerbangan, tidak punya anting yang cocok untuk dipadukan dengan baju. Maka anting ini kuberikan padanya. Kamu, demi dia cocok dengan baju, lalu kamu berikan hadiah ulang tahun pernikahan darimu kepada wanita lain? Maaf, kakak ipar aku tidak tahu ini milikmu, hadiah kenangan aku copot, sekarang kembalikan padamu. Tidak usah. Yang sudah kuberikan padamu menjadi milikmu. Kalau bukan karena kamu yang mengatur jadwal wawancara dengan baik, tubuhku pasti sudah hancur. Lagi pula, kamu punya banyak perhiasan, tidak kurang satu ini. Setelah tugasku kali ini akan kubelikan lagi sepasang. Gu Junyue itu. Siapa yang suruh bawa foto ke dalam kokpit, di mana 12 peringatan penerbangan di sini? 12 peringatan penerbangan. Masemu kertas bekas itu?
Kertas bekas. Jangan pura-pura bodoh. Kamu simpan di mana? Aku ingat. Kak, maksudmu yang ini kan? Siapa yang suruh kamu melepasnya? Dan siapa yang berani menyuruhmu membuangnya seperti sampah? Kak, sekarang peraturan penerbangan internasional sudah diperbarui. Aku pikir aturan lama yang ketinggalan ini harus diganti. Aturan lama? Ini aku berdasarkan langit biru pengalaman terbang para kapten dari generasi ke generasi yang kususun dan kusimpulkan satu persatu peringatan untuk menghindari kecelakaan penerbangan. Peringatan ini mendapat pujian dan promosi dari Badan Penerbangan Nasional. Pujian dan promosi, kamu hanyalah pengamat magang. Bilang padaku ini aturan lama yang ketinggalan? Gu Junyue, kamu bilang padanya. Apakah ini aturan lama? Anlan, bukankah itu hanya pengetahuan dasar penerbangan? Baiwei baru saja datang ke Langit Biru belum lama tentang peraturan internal penerbangan. Langit Biru belum paham. Kenapa kamu begitu memaksa? Kenapa kamu begitu memaksa? Iya Kak, aku baru saja datang tidak tahu kertas ini yang kamu susun dengan susah payah. Dan Kak Junyue bilang aku bisa seenaknya mengurus sampah di sini. Jadi kamu membuang kata-kata bijak yang kubuat seperti sampah dan menggantinya dengan fotomu. Kakak Junyue bilang IL-1 mulai sekarang adalah tempatku dan dia bertempur bersama. Aku bisa seenaknya mengatur. Gu Junyue, apa maksudmu tempatku dan dia bertempur bersama? Pesawat ini jelas. Anlan, aku tahu pesawat ini selama ini kita yang menerbangkannya. Tapi sekarang kamu sedang mempersiapkan kehamilan. Tidak cocok lagi menerbangkannya. Baiwei dari maskapai luar negeri pindah ke dalam negeri, pengalamannya banyak, lebih cocok membantuku. Meskipun aku sedang program hamil, aku tidak perlu istirahat. Lagi pula, pesawat ini adalah peninggalan ayahku yang diwariskan kepadaku. Siapa dia berani-beraninya menggantikanku sebagai kopilot? Bawa fotomu dan segera pergi dari Al-Wadu. Kakak ipar, semua salahku. Aku seharusnya tidak bertindak sendiri. Jangan karena aku bertengkar dengan kakak Junyue. Sekarang aku akan mengembalikan posisi kopilot padamu. Kamu tidak perlu bicara sinis di sini, memprovokasi hubunganku dengan Junyue. Aku sudah 5 tahun menjadi rekannya, 3 tahun menikah. Hubungan kami. Bukanlah kamu seorang wanita manipulatif yang memutarbalikan beberapa kata yang bisa merusaknya. Seluruh kru penerbangan IL-1 umumkan pecat Shen Baiwei. Mulai sekarang jangan izinkan dia menginjakkan kaki di pesawat AL-1. Wakil Kapten Su, Nona Shen, silakan segera pergi. IL-1. Mbak, ini semua salahku. Aku akan menyalin ulang. Tempelkan kembali peringatannya. Kumohon jangan pecat aku hanya karena cemburu. Bawa pergi. Mas Junyue, Anlan, aku adalah Kapten IL-1, Presiden Langit Biru Airlines. Menunjuk Baiwei sebagai wakil kapten adalah keputusanku. Aku tidak setuju memecatmu. Gu Junyue, kamu ingin mempermalukanku di depan umum demi dia? Anlan, kamu tidak bisa karena keras kepala menghalangi tugas resmi dan seenaknya memecat karyawan. Keluarkan dia, ya. Mas Junyue. Su, Anlan, kapan kamu menjadi begitu tidak masuk akal? Kamu seenaknya menyalahgunakan kekuasaan hanya karena istriku? Baiwei berpengalaman, perhatian, dan penuh perhatian. Dia tidak hanya membantu penerbanganku, tapi juga merawat hidupku. Atas dasar apa kamu memecatnya? Anlan Gu Junyue hanyalah orang biasa tanpa latar belakang dan keluarga. Sedangkan kamu adalah satu-satunya pewaris maskapai penerbangan terbesar di negeri ini. Menikah dengannya, apa itu tidak terlalu merendahkan dirimu? Bu Junyue meskipun tidak punya uang dan latar belakang, tapi dia baik padaku. Meskipun begitu, kamu tidak bisa memberikan seluruh grup penerbangan dan pesawat AL-01 sebagai mahar, membiarkannya mengendalikan Langit Biru Airlines. Apa kamu tidak takut akan terjadi perubahan di masa depan? Aku hanya akan menikah dengannya seumur hidup. Aku percaya Junyue tidak akan pernah mengecewakanku. Karena kamu sudah memutuskan, ibu tidak akan berkata apa-apa. Bu, aku sungguh-sungguh mencintai Anlan. Aku rela memberikan nyawaku untuknya. Sepanjang hidupku hanya akan baik padanya, mencintainya, merawatnya. Tidak akan pernah mengecewakannya atau membuatnya menangis. Gu Junyue, apa kamu benar-benar ingin bertengkar denganku demi Shen Baiwei?
Bukan aku yang ingin bertengkar, kamu yang mencari masalah. Aku adalah kapten andalan. Langit Biru membutuhkan aku, Gu Junyue, untuk memimpin. Untuk berkembang, Langit Biru perlu merekrut darah segar. Dan Bai Wei lebih visioner dan mampu daripadamu, membantu aku mengelola Langit Biru. Mulai sekarang, lebih baik kamu diam di rumah dan menjadi istri kapten saja. Gu Junyue. Karena hatimu sudah menyimpang dari jalur, jangan menyesali pilihanmu. Tidak masuk akal. Silakan berbalik. Kamu ngapain? Aku mohon, lepaskan aku benar-benar tidak mengambil apapun. Kalian sedang apa? Kakak Junyue, syukurlah kamu datang. Mereka bilang mau memeriksa aku. Apakah aku membawa sesuatu yang tidak seharusnya? Mereka juga menyuruhku telanjang untuk diperiksa. Aku sangat takut. Wei, jangan takut. Apa kalian sudah berani sekali ya? Berani melakukan ini di perusahaan. Kalian mau dipecat? Kapten Gu, kami Kakak Junyue, jangan salahkan mereka. Mungkin kakak ipar sedang kesal. Aku sedikit dirugikan tidak apa-apa. Su Anlan, kapan dia menjadi begitu jahat? Kamu tenang saja. Masalah ini pasti akan kubelah kamu. Kalian berdua dipecat. Nyah. Di Langit Biru Airlines, aku yang memutuskan. Su Anlan tidak berhak memecatmu. Mulai sekarang, tenang-tenang saja jadi kopilotku. Aku benar-benar bisa menjadi kopilot. Terima kasih, Kakak Junyue. Kakak Junyue, maaf, aku terlalu senang. Tidak apa-apa. Nona besar, Anda sudah pulang. Di mana kotak hitam di raku? Nona besar yang Anda maksud dari pesawat tuan yang jatuh, barang itu, kan? Ya, Ada di sini. kenapa pecah? Nona besar, saya ingat Anda pernah berkata ini adalah peninggalan paling berharga dari tuan. Saya membersihkannya dengan sangat hati-hati. Tapi Nona Shen yang dibawa tuan, dia bilang barang itu dipajang di sana tidak bagus, jadi dibuangnya. Saya mengambilnya dari tempat sampah loh. Gu Junyue. Shen Bai Wei. Berani-beraninya kalian. Ayah. Ini pesawat yang Anda tumpangi, K-91 yang jatuh kotak hitamnya. Di dalamnya ada pesanmu yang kau tinggalkan sebelum pergi. Tapi, aku gagal melindunginya. Lan, temukan kebahagiaanmu. Menikahlah dengan pria yang mencintaimu. Sayangnya, ayah tidak bisa melihatnya. Tante, paman sudah tiada. Aku akan memikul tanggung jawab merawat kalian ibu dan anak. Kumohon kau berikan Anlan untuk menikah denganku. Aku akan menggantikan paman, merawatnya seumur hidup, walaupun gunung runtuh dan laut mengering. Aku tidak akan ingkar janji. Nona besar, apa kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Nona besar, rumah lelang Kartika menelepon mengatakan, malam ini, di antara barang lelang mereka, sebuah kalung yang selama ini Anda cari, sangat mirip. Benarkah? Dulu ayah pergi ke luar negeri untuk memesan
kado pernikahan untuk ibu, lalu mengalami kecelakaan. Yang dirancangnya sendiri, kalung itu hilang dalam kecelakaan. Aku mencarinya 3 tahun, akhirnya muncul. Aku ke rumah lelang sekarang. Nona besar, ada yang ingin saya laporkan. Katakan, ada apa? Sebelum pulang hari ini, Kapten Gu mempekerjakan kembali Shen Baiwei sebagai kopilotnya, dan ruang istirahat pribadi Anda diberikan kepada Shen Baiwei. Apa katamu? Halo, nomor yang Anda panggil belum dijawab. Gu Junyue. Karena kau begitu tidak sabar ingin menaikkan Shen Baiwei, maka aku restui kalian. Rp3 juta sekali. Kakak Junyue, kamu membawaku ke pelelangan mewah seperti ini, kakak ipar tahu tidak akan marah kan? Dia tidak bisa mengelola perusahaan penerbangannya, juga tidak memberi kontribusi apa-apa. Saat senggang sering datang ke sini untuk menghabiskan waktu, tidak masalah sekali ini. Kakak Junyue, kamu sungguh akan memenangkan kalung utama hari ini untukku. Aku takut kakak ipar. Selama ini di Langit Biru, akulah yang menopangnya uang yang aku hasilkan. Aku bisa memberikannya kepada siapapun yang aku mau. Dia membuatmu menderita, sudah sepantasnya membelikanmu hadiah sebagai ganti rugi. Terima kasih kakak Junyue. Selanjutnya akan saya perkenalkan barang lelang utama hari ini. Sebuah kalung luar biasa yang melambangkan cinta abadi dan kesetiaan, harga awal 3 juta. Kakak Junyue cantik sekali. 5 juta kalung ini. Aku yang memenangkannya. Terima kasih, Tuan. 5 juta sekali. 5 juta Sofkai. 5 juta. 4 juta. Baik, Nona Su. Maaf, Tuan. Nona Su dari grup Langit Biru baru saja menelepon menawar 8 juta untuk memenangkan kalung ini. Apakah Anda ingin menambah? Su Anlan. Ini pun kamu rebut. Kakak Junyue, apa kakak ipar tahu kamu mau memberiku hadiah, jadi sengaja menawar lebih tinggi, biar rumah lelang tidak menjual kalung kepadamu. Aku suami Su Anlan, tawarannya tidak berlaku di depanku. Kalung ini jadi milikku. Tuan, Anda telepon Nona Su dulu untuk konfirmasi. Dia tawar 8 juta, aku tawar 10 juta. Debit. Tuan. Tuan. Barang milikku, siapa berani rebut? Barang milikku, siapa berani rebut? Ibu Su bapak ini bilang dia suami ibu. Dia bersikeras ingin kalung ini. Lihat. Kak Junyue, Mbak bilang kalung ini miliknya. Kalau begitu, berikan saja kalung itu padanya. Aku tidak masalah sedikit pun. Mbak kan putri manja, jangan sampai membuatnya marah. Su Anlan, aku sudah membelikanmu begitu banyak perhiasan. Aku hanya memberikan satu ini pada Bai Wei. Apa perlu kamu datang ke sini untuk merebutnya? Gu Junyue. Buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik kalung ini. Bukankah ini hanya kalung berlian pink? Ini sebelum ayah kecelakaan. Yang dipesan khusus untuk ibu. Karena sudah tahu, kembalikan padaku. Kalungku. Mas, kalau tidak sengaja terbang ke luar negeri, memesan untukku peringatan 40 tahun hadiah ulang tahun pernikahan, kamu juga tidak akan celaka. Kalung itu adalah ayah selama ini di setiap tempat yang dikunjungi,
Berlian yang dikumpulkan sesuai dengan model yang disukai ibu, dibuat. Ayah sudah tiada. Kalung yang membawa 40 tahun perasaan mereka juga hilang. Tenang saja. Aku pasti akan membantumu menemukan kalung ini. Untuk menenangkan arwah ayah. Mbak, aku ingin Kak Junyue memberikan kalung itu padamu. Tidak menyangka kamu akan merebutnya sampai kalungnya putus. Bukan salahku. By the way, Berani-beraninya kamu menghancurkan kalung yang ayah tinggalkan untuk ibuku? Mbak, aku tidak, Kak Junyue. Meskipun Mbak tidak mau membiarkanmu memberikan kalung itu padaku, tidak perlu menghancurkan kalungnya lalu memfitnahku. Soanlan, kamu keterlaluan. Gu Junyue. Kau berani memukulku? Hanya seuntai kalung, kau tega di depan umum mempermalukan Bai Wei seperti ini? Sepertinya tahun-tahun ini membuatmu terlalu dimanjakan, hingga menumbuhkan sifat putri manja. Kalung yang ditinggalkan ayah untuk ibu, di mulutmu hanya seuntai kalung biasa. Gu Junyue, apa kau lupa semua yang kau miliki hari ini dari mana asalnya? Aku berdiri di posisi yang adil. Bahkan jika kau adalah istriku, aku tidak akan membiarkanmu bertindak sewenang-wenang. Sekarang, segera minta maaf pada Bai Wei. Kapten Gu tega meninggalkan istrinya dan membawa wanita lain ke lelang. Sekarang langit biru dikuasai oleh Kapten Gu. Pria ini, begitu punya kekuasaan, akan melupakan budi baik. Kapten Gu, tapi berkat keluarga Su, dia bisa duduk di posisi CEO Langit Biru dan menjadi kapten nomor 1 di Langit Biru. Berani di depan Nona Su membawa selingkuhan pamer. Suanlan, jika kau masih ingin terus menjadi istri dari CEO Langit Biru, Gu Junyue, mempertahankan posisi wakil kapten, maka patuhlah minta maaf pada Bai Wei. Kalau begitu, lihat saja siapa yang berkuasa di langit biru. Kau berani memukulku. Kakak ipar, ini semua salahku. Tapi kau juga tidak boleh memukul Kak Junyue. Kau membuat Kak Junyue, CEO Langit Biru dan Kapten nomor 1, kehilangan muka, sungguh tidak pantas. Jika dia setengah dewasa sepertimu tidak akan datang ke sini mengamuk dan dipermalukan. Karena dia begitu kasar, maka akan kuberitahu dia bahwa dia melawan aku yang menjadi sandaran ini dan apa akibatnya. Gu Junyue, aku bisa memberimu segalanya, menjadikanmu orang nomor 1. Dan juga bisa mencabut semuanya. Pengacara Widodo, buatkan saya draft perjanjian cerai. Aku ingin Gu Junyue pergi tanpa membawa apa-apa. Halo Nona. Nona, tim pengacara telah menyiapkan perjanjian cerai untuk Anda. Pengacara Widodo, dalam rapat pemegang saham besok, saya akan secara resmi memberhentikan Gu Junyue dari langit biru semua jabatannya. Dan mencabut semua yang aku berikan pada Gu Junyue. Nona, saya ingin mengingatkan Anda sebelumnya telah saham Langit Biru lebih dari 50% ditransfer ke Gu Junyue. Bahkan jika Anda pikir dia memiliki tanda-tanda berselingkuh, tapi tidak ada bukti kuat, Anda tidak bisa membuatnya pergi tanpa apa-apa. Bahkan jika aku memberikan saham Langit Biru Airlines dan ALL1 ditransfer ke Gu Junyue. Tapi Langit Biru tetap milik keluarga Su. Selama aku ingin mengambilnya kembali, Gu Junyue tidak bisa menghentikannya. Anlan, ini adalah aku dan ayahmu menandatangani grup Langit Biru surat wasiat hibah saham asli. Jika di masa depan kamu mengalami perceraian, kamu bisa menggunakannya untuk mengambil kembali grup Langit Biru semua yang ada. Kamu juga tanda tangan ya, ibu akan mencari notaris besok. Ibu, kamu dan ayah masih muda. Lagi pula, aku bahkan belum menikah. Ini adalah modal dari orang tuamu. Nona sudah pulang. Nona, mau makan sekarang? Tuan belum pulang. Apakah saya perlu menelepon menanyakan dia? Apakah dia akan pulang untuk makan bersama Anda? Tidak perlu. Nona, selama Anda tidak di rumah, Tuan berkata,
Nona Shen baru pulang ke negara dan perlu perawatan, sering pergi ke tempatnya. Ini sangat tidak pantas. Gu Junyue pikir dia sudah aman di posisi Presiden Langit Biru, bahkan tidak berpura-pura lagi. Mak Ijah, nanti barang-barang Gu Junyue kumpulkan dan buang. Lalu kunci pintu rumah, ganti semuanya. Baik. Nona, apakah Anda bertengkar dengan Tuan? Anda sudah pulang 2 hari, Tuan tidak pulang untuk menemani Anda. Mulai sekarang aku tidak membutuhkannya lagi. Apa katamu? Apa yang kamu bilang? Tuan, Aku bilang, kamu sibuk kerja. Tidak perlu menemaniku di rumah. Baru-baru ini di pinggir barat ada lapangan kuda baru, aku sendiri akan pergi melihat-lihat. Putri konglomerat. Ternyata hanya tahu bersenang-senang, tidak tertarik sama sekali mengelola perusahaan. Selain aku, dia tidak punya sandaran apapun. Kamu menganggur di rumah ibu sendirian di luar negeri untuk perawatan sekalian kamu sering-sering menemaninya. Sekalian seperti Bai Wei di luar negeri memperluas wawasan. Supaya jangan sepanjang hari berpikir macam-macam di rumah. Seperti wanita yang mengeluh. Aku seperti wanita pengeluh? Maksudku, kamu sudah terbiasa menjadi putri besar. Terlalu dominan sebagai istri harusnya lebih lemah lembut agar keluarga harmonis. Soal tadi malam di rumah lelang, aku tidak akan mempermasalahkan. Tapi pasti, jangan ada lagi kali berikutnya kalau tidak. Nona. Ini dikirim oleh Hangda undangan reuni alumni. Mengundang Anda dan Tuan untuk hadir besok. Sejak 3 tahun lalu. Tidak terasa sudah 3 tahun tidak menghadiri reuni alumni. Ya, tidak terasa 3 tahun tidak menjenguk Guru Lestari. Dulu Guru Lestari padamu mencurahkan banyak perhatian. Kamu harusnya kembali menjenguknya. Reuni alumni aku temani kamu pergi bersama. Mak Ijah, siapkan gaunku untuk reuni alumni. Baik, Nona. Aku angkat telepon dulu. Wei. Kak Junyue, perutku tiba-tiba sakit, bisa antar aku ke rumah sakit? Baik, jangan panik, aku segera ke sana. Anlan, kamu duluan ke reuni. Bai Wei tidak enak badan, aku antar dia ke rumah sakit dulu. Langit Biru Airlines menggaji dokter tinggi, apa mereka hanya pajangan? Sakit apa sampai harus Presiden Langit Biru yang antar? Bai Wei adalah wakil pilotku, dia rekan setim yang bertempur bersamaku. Dia perempuan sendirian di negeri ini tanpa saudara. Aku merawatnya itu sudah seharusnya. Lagi pula apa perlunya ribut dengan orang sakit? Sebentar. Dokumen pemeriksaan karyawan ini. Tolong tanda tangani. Wei, aku segera sampai. Ke depan, hal remeh seperti ini cukup serahkan pada bagian administrasi, tak perlu khusus tunjukkan padaku. Orang seteliti Gu Junyue. Demi bertemu Shen Bai Wei. Sampai malas membaca isi perjanjian. Entah saat melihat perjanjian cerai yang dia tanda tangani sendiri. Apa yang akan dia rasakan? Beritahu semua media. Besok saat rapat Dewan Direksi. Umumkan berita perceraianku dengan Gu Junyue. Anlan. Halo Guru Lestari.
Anlan, luka kamu 3 tahun lalu tidak meninggalkan efek samping, kan? Terima kasih atas perhatian Guru Lestari, pemulihannya sangat baik. Syukurlah. Kenapa Junyue tidak ikut? Dia. Guru Lestari. Junyue siapa ini? Sepertinya bukan mahasiswa Universitas Dirgantara kita, kan? Dia adalah orang yang saya rekrut dengan gaji tinggi dari luar negeri, pilot senior dan juga kopilot saya. Guru Lestari sering mendengar Mas Junyue menyebut Anda. Itu hanya pujian dari Mas Junyue. Saya hanya bekerja sama dengannya cukup harmonis saja. Semoga ada kesempatan untuk belajar dari Anda, pembimbing top di dunia penerbangan, meminta petunjuk. Anlan, di sana ada beberapa siswa baru. Saya akan antar mereka berkenalan dengan beberapa senior penerbangan. Setelah reuni selesai, mampirlah ke rumah saya. Sudah lama tidak ngobrol denganmu. Mbak Mas Junyue bilang kamu sudah lama tidak ikut reuni, saya kira kamu tidak akan datang. Saya khawatir tidak ada yang menemani Mas Junyue minum, dia tidak bisa mengatasinya. Gu Junyue ini adalah reuni alumni Universitas Dirgantara, kamu bawa orang luar ke sini. Kita semua seprofesi berkumpul untuk bertukar pengalaman, itu tidak masalah. Kenapa kamu harus begitu rewel? Mbak, kamu tidak marah kan? Mas Junyue membawaku ke sini, tentu saja karena dia membutuhkanku di sini. Baiwei sedang tidak enak badan, masih dalam masa observasi, tidak ada yang merawatnya, jadi saya bawa dia. Sekalian mengenalkan beberapa senior di bidang penerbangan kepadanya untuk bertukar pengalaman. Untuk karier penerbanganku ke depan juga membantu. Bisakah kamu lebih besar hati? Gu Junyue. Reuni alumni yang diundang adalah kamu dan aku. Dia datang. Dengan status apa? Mbak, perkataanmu itu tidak benar. Mas Junyue hadir di reuni mewakili Langit Biru. Kamu tidak berpikir untuk membantu Mas Junyue mengembangkan karier, tapi malah peduli hal sepele begini. Karena Mbak tidak senang, aku datang, aku pergi dulu. Jangan dengar dia. Baiwei sendirian di dalam negeri, sebagai atasan aku membawanya bertukar pengalaman dan mencari teman. Kenapa? Sedangkan kamu cemburu di sini sangat picik, benar-benar mengecewakanku. Semua yang hadir adalah orang dalam. Kau sebagai yang terbesar putri dari grup penerbangan besar, suami membawa wanita lain. Memakai medali kehormatanku bergandengan denganmu berdiri di depanku. Kau masih ingin aku berlapang dada? Kakak ipar, kau salah paham. Itu karena aku baru pulang ke tanah air, tidak kenal siapapun, takut mempermalukan. Langit Biru, jadi aku ambil medali ini dan memakainya. Aku tidak tahu ini milikmu. Soalan mau sampai kapan? Hanya lencana murahan. Aku yang memberikannya, kalau marah, hadapi aku. Wanita ini bergandengan dengan suami senior Anlan. Pasti bukan orang baik. Berani datang ke hadapan istri sahnya. Sungguh tidak tahu malu. Direkrut dengan gaji tinggi. Menurutku dia tidak berhasil di luar negeri, dengan cara kotor baru naik jabatan. Kakak Junyue di maskapai luar negeri gaji tahunan jutaan. Jika tidak karena kau sungguh merekrutku, aku tidak akan kembali. Meskipun kakak ipar iri padaku, tidak bisa memfitnahku begini. Shen Baiwei. Di maskapai luar negeri kau hanya seorang pengamat. Apa hakmu menjadi kopilot? Dan alasan apa kau kembali? Kau sendiri tahu. Perlu kusebutkan. Biar semua tertawa. Kakak ipar aku yang salah, seharusnya tidak mengambil medalimu, membuatmu kesal. Aku kembalikan saja. Jangan menunduk, kau tidak salah. Su Anlan ini semua hanyalah hal-hal untuk popularitas. Perlukah kau menyusahkan orang? Lepaskan tanganku. Baiwei. Su Anlan, bagaimana hatimu bisa segelap ini? Segera minta maaf pada Baiwei. Dia juga pantas. Su Anlan, kamu sekarang semakin seperti perempuan kasar. Bukan hanya memfitnahku, tetapi juga berhati jahat tanpa sopan santun. Kak Junyue, jangan salahkan kakak ipar. Dia anak orang kaya, agak keras kepala dan gengsi. Itu wajar saja. Aku sedikit dirugikan, tidak apa-apa. Kamu berperilaku seperti putri manja, aku sudah sabar. Menikah 3 tahun tidak mau punya anak, aku sudah sabar. Sering pergi ke luar negeri sendirian, 10 hari setengah bulan tidak pulang, aku juga sudah sabar. Sekarang kamu tidak punya hak untuk mencurigaiku. Apakah Senior Su benar-benar salah paham pada Kapten Gu? Melihat Kapten Gu begitu marah, sepertinya Senior Su salah paham ya.
Kalau memang salah paham, hari ini Senior Su membuat keributan seperti ini, benar-benar mempermalukan Kapten Gu. Menikah 3 tahun? Aku tidak mau punya anak. LGL1, selamat datang kembali dengan selamat. Nona Su, luka sayatan di perut parah, melukai saluran tuba. Jika tidak dirawat 2-3 tahun, khawatir akan mempengaruhi kesuburan. Mak Ijah, masalah ini jangan beritahu Junyue. Dia akan khawatir. Tolong aturkan pindah rumah sakit, aku akan berobat ke luar negeri. Kak Junyue, sepertinya kakak ipar sedikit tidak enak badan. Bagaimana kalau jangan suruh kakak ipar minta maaf? Aku takut kamu repot. Dia tidak apa-apa. Hanya cengeng. Ya. Menurutku, Nona Shen sangat perhatian dan pengertian. Bagaimana kalau Nyonya Gu ini kamu yang menjadi? Su Anlan, kamu tahu tidak apa yang kamu katakan? Kakak ipar, kamu menuduhku salah. Aku dan Kak Junyue benar-benar bersih, tidak ada hubungan apa-apa. Karena kakak ipar memukulku bisa melampiaskan amarah, maka pukullah lebih banyak lagi. Su Anlan, kenapa kamu selalu memanfaatkan kekuasaan untuk menindas orang, di mana Bai Wei menyakitimu? Karena kamu sudah bilang, maka aku akan memanfaatkan posisi ini. Menamparmu lebih banyak, supaya kamu puas. Su Anlan, inikah cara keluargamu bersikap? Aku sudah terlalu baik padamu. Gu Junyue, apa yang akan kau lakukan? Gu Junyue, kau akan membayar semua yang telah kau lakukan hari ini dengan mahal. Su Anlan, apa maksudmu? Katakan dengan jelas. Junyue, Anlan bukan hanya istrimu, tapi juga putri sulung langit biru. Ada masalah, bisakah kalian menyelesaikannya secara pribadi? Kenapa harus sampai begini? Sebaiknya kau segera menghiburnya. Kakak Junyue, sekarang kau adalah CEO Langit Biru. Kakak ipar hanya seorang ibu rumah tangga, tapi dia tidak menghormatimu. Bagaimana nanti kau bisa membangun wibawa di Langit Biru? Aku selama ini terlalu baik padanya. Guru Lestari, urusan ini jangan kau pusingkan. Tidak boleh memanjakannya, sikapnya yang sombong itu. Junyue, kau tidak takut menyakiti hati Anlan? Ayahnya sudah tiada. Ibunya sakit-sakitan. Selain aku, siapa lagi yang bisa dia andalkan? Aku yakin dia tidak berani menceraikanku. Berita terbaru, putri dari mantan ketua grup Langit Biru, maskapai terbesar di negeri ini, Saudari Su Anlan, dan CEO saat ini dari Langit Biru, Gu Junyue, mengumumkan perceraian. Ini sangat menjijikkan. Mana mungkin ini kesalahpahaman? Junyue, kau bercerai dengan Anlan? Cerai. Saudari Su benar-benar bercerai dengan kakak Gu? Su Anlan hanyalah putri manja. Tanpa aku, dia bahkan tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Mana mungkin dia menceraikanku? Pasti palsu. Kau sudah menandatangani perjanjian cerai, masih bilang palsu? Aku tidak pernah menandatangani perjanjian cerai. Mungkinkah? Su Anlan, kau berani membohongiku, menandatangani perjanjian cerai? Aku tunggu kau kembali menangis memohon padaku. Ponsel baruku. Kakak Junyue, tidak kusangka kakak ipar juga suka main trik wanita bodoh. Menurutku, dia hanya ingin mengalahkanmu. Junyue, jangan lupa, Langit Biru Airlines adalah milik keluarga Su, termasuk posisi dan statusmu saat ini. Dengarkan saranku, temui Anlan dan minta maaf baik-baik. Guru Lestari, ini urusan rumah tanggaku. Lagi pula sekarang aku adalah CEO Langit Biru. Aku memiliki lebih dari 50% saham Langit Biru. Semua urusan Langit Biru hanya aku yang memutuskan. Keluarga Su sudah menjadi masa lalu. Lihat,
Putri Langit Biru, Su Anlan, mengadakan rapat dewan mengumumkan keputusan besar. Mengadakan rapat dewan direksi. Saya tidak di grup. Siapa yang mengizinkannya mengadakan rapat dewan? Mas Junyue kakak ipar semakin tidak menganggapmu lagi. Bukankah dia melawanmu? Sebaiknya kau cepat kembali ke Langit Biru. Aku khawatir kakak ipar menjadi gila, menghasut pemegang saham untuk melawanmu. Aku akan kembali sekarang. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan Su Anlan, masalah apa yang bisa dia timbulkan. Nona besar, semua hak istimewa Gu Junyue di Langit Biru telah dihentikan seluruhnya, tapi dia memiliki saham Langit Biru sebesar 51%. Asisten Jang Langit Biru selamanya milik keluarga Su. Ayah, Ibu. Hari ini aku akan menggunakan keberanian yang kalian wariskan padaku. Membuat Gu Junyue tidak memiliki apa-apa. Gu Junyue, aku akan mengambil kembali sendiri hak yang kuberikan padamu. Kedudukan. Uang termasuk perasaanku selama 5 tahun. Hari ini aku Su Anlan menyatakan mencabut semua saham grup Langit Biru atas nama Gu Junyue, mencopot jabatannya sebagai presiden grup Langit Biru dan kepala pilot pertama. Sungguh. Su Anlan, siapa yang memberimu wewenang untuk memecatku? Su Anlan, ini rapat dewan direksi, bukan tempatmu bermain-main. Segera turun dari kursi. Kakak ipar rapat dewan bukan tempatmu memperlihatkan tingkah laku nona besar. Kau tidak bisa karena suasana hatimu buruk, membiarkan para pemegang saham ikut bermain-main denganmu. Su Anlan, pulanglah. Kalau tidak, aku akan suruh satpam mengusirmu keluar. Rapat direksi dibatalkan. Gu Junyue, apa kau tidak dengar jelas? Aku sudah mengumumkan memberhentikanmu dari jabatan direktur utama. Su Anlan, apakah kau sudah selesai merajuk? Di Langit Biru, kau tidak punya kekuasaan, juga tidak punya saham. Apa hakmu memberhentikan aku sebagai direktur utama? Karena Langit Biru didirikan oleh keluarga Su, karena Langit Biru selamanya milik Su. Kau pikir Langit Biru sekarang masih seperti dulu? Aku sudah melakukan restrukturisasi manajemen dan reorganisasi. Kau tanya mereka dukung siapa? Sekarang, turunkan kepalamu dan mengaku salah, lalu pulang ke rumah. Aku masih bisa, mengingat hubungan kita dulu, membiarkanmu tetap menjadi Nyonya Gu. Kapten Gu, Langit Biru adalah hasil kerja keras 3 generasi keluarga Su. Nona mengabaikan keberatan Nyonya, mempercayakan dirinya dan seluruh Langit Biru kepadamu. Begini caranya kau memperlakukannya. Jangan lupa siapa yang mengangkatmu ke posisi ini, dan di depan Alm, Sodibyo, sumpah yang kau ucapkan. Kau berdiri di wilayah grup keluarga suku. Dari mana kau punya keyakinan mengajari aku? Grup keluarga Su, sudah kubilang, Langit Biru sekarang sudah bukan Langit Biru yang dulu. Lihat para eksekutif muda ini, mereka semua aku sendiri yang merekrut. Sampai sekarang, hanya mengandalkan dukungan beberapa orang tua ini, kau masih pikir Langit Biru milik Su? Bodoh, Langit Biru sudah milikku sejak lama. Kamu sangat percaya diri? Tentu saja. Kakak ipar, kamu selama ini tidak peduli bisnis, hari-hari hanya bersantai dan bersenang-senang. Tentang hal-hal besar yang terjadi di grup, wajar jika tidak tahu. Sekarang persaingan industri bergantung pada kemampuan, bukan pada jasa leluhur lalu bisa di sini mengomandoi seenaknya. Zaman kekuasaan mutlak keluarga Su sudah berlalu, Alme Soedipyo juga sudah tidak ada sisa jasadnya. Mimpimu sebagai putri mahkota. Harus sadar. Kakak ipar, bahkan jika kamu kumpulkan semua pemegang saham dan membuat kegaduhan di mana-mana, itu hanya sandiwara belaka. Selain beberapa orang tua ini, siapa lagi yang hadir yang akan setuju kamu memecat Kak Junyue? Karena kalian begitu percaya diri, mari lakukan pemungutan suara. Gu Junyue, kamu berani? Kenapa tidak berani? Kak Junyue, sebagian besar yang hadir adalah eksekutif yang kamu angkat. Dia mempermalukan dirinya sendiri. Karena kamu memaksa jadi badut ini, maka aku akan mengabulkannya.
melalui Langit Biru Airlines, Putri Ketua Dewan Direksi, keputusan Nyonya Su Anlan memberhentikan Gu Junyue dari jabatan Presiden Langit Biru akan dijabat oleh Nyonya Su Anlan. Para hadirin, silakan beri suara. Saya setuju. Saya setuju. Saya setuju. Saya tuh juga setuju. Kalian mau apa? Kak Junyue bagaimana bisa begini? Kalian mau tidak berterima kasih? Jangan lupa, kalian bisa duduk di posisi eksekutif, mendapatkan gaji tertinggi, tunjangan paling melimpah, semua itu aku, Gu Junyue, yang berikan bukan dia, Su Anlan. Tidak tahu, terima kasih. Bukankah itu kamu, Nona Besar adalah Langit Biru satu-satunya pewaris? Baik ketegasan dalam mengelola grup maupun kemampuan terbang, semuanya di atasmu sepantasnya menjabat sebagai direktur utama. Benar dulu, jika bukan karena Nona Besar rela mendukungmu dari belakang, kamu pikir kamu akan duduk di posisi direktur utama. Gu Junyue, sekarang apakah aku berhak memberhentikanmu? Aku sudah bilang Langit Biru selalu milik keluarga Su. Apa yang bisa kamu banggakan? Bukankah hanya mengandalkan beberapa orang tua dan orang-orang yang tidak tahu terima kasih ini serigala tak tahu balas budi membantu menjaga wajahmu? Bahkan jika kamu memberhentikan Kak Junyue pun kenapa? Jangan lupa dia masih kapten penerbang pertama Langit Biru, memiliki Langit Biru 51% saham, adalah pemegang saham terbesar Langit Biru. Gu Junyue memegang 51% saham saat ini, proporsinya di atas kami para pemegang saham. 51% ini masih Nona Besar yang dulu dihadiahkan kepada Gu Junyue. Tidak disangka menjadi senjata Gu Junyue untuk menusuknya dari belakang hari ini. Menurut perjanjian saham, pemegang saham terbesar memiliki hak untuk memilih dewan direksi. Kak Junyue tidak setuju. Kamu menjabat sebagai direktur utama posisi ini, kamu tidak akan mendudukinya. Benar. Di tanganku ada 51% saham. Aku adalah pemegang saham terbesar Su Anlan. Kita pernah menjadi suami istri, aku bisa memberikanmu kehormatan terakhir. Sekarang juga segera berlutut minta maaf padaku. Aku bisa membuatmu malu lebih ringan. Aku menyatakan, sesuai dengan wasiat ayahku Alm Soedibio mengenai grup Langit Biru saham asli yang disebutkan dalam surat wasiat. Mencabut dari Gu Junyue semua saham atas namanya. Dan pesawat Al-1. Surat wasiat saham asli, tidak mungkin surat wasiat ini pasti palsu buatanmu, Su Anlan. Kamu demi merebut sahamku, kamu benar-benar tidak punya batas. Kamu pikir hukum dan para pemegang saham itu bodoh? Kakak ipar jangan main-main dengan trik kekanak-kanakan, bikin orang ketawa, lebih baik pulang dengan tenang jadi ibu rumah tangga saja. Para pemegang saham semua tahu Alm Soedibio meninggal secara mendadak, mayatnya pun tak tersisa, tidak mungkin meninggalkan surat wasiat. Keaslian surat wasiat bukan urusan kalian untuk mempertanyakan. Surat wasiat yang dipegang Nona Besar adalah yang ditinggalkan langsung oleh Alm Soedibio. Kami memang tidak tahu isi surat wasiat, tapi kami beberapa pemegang saham lama menyaksikan sendiri keabsahan surat wasiat. Benar, Alm. Soedibio sebagai Direktur Langit Biru Airlines sudah melewati banyak badai. Demi putri satu-satunya, dia sudah lama membuat surat wasiat. Saya atas nama bagian hukum Langit Biru mengumumkan surat wasiat ini asli dan sah berkekuatan hukum. Tidak. Ini tidak mungkin Kakak Junyue. Su Anlan. Kita pacaran 2 tahun, menikah 3 tahun. Kamu ternyata selama ini waspada padaku. Kamu tega pada kita. Perasaan kita selama 5 tahun ini. Aku waspada padamu? Kalau aku waspada padamu, tidak akan begitu. Baru pulang langsung ingin mendorongmu. Duduk di posisi ketua Langit Biru sebagai hadiah ulang tahun pernikahanmu. Bagaimana bisa begini? Su Anlan, kalau kamu lebih awal memberitahu Kakak Junyue. Diam, bukan urusanmu bicara di sini. Hubungi HRD pecat Gu Junyue dan Shen Baiwei. Tidak akan dipekerjakan lagi. Ya. Busu. Su Anlan, apakah kau begitu tega? Kita bersama selama 5 tahun. Kenangan 5 tahun ini, apa kau sudah melupakan semuanya, atau kau tidak pernah peduli? Gu Junyue. Orang yang pertama melupakan 5 tahun ini adalah dirimu. Kaulah yang pertama mengkhianati perasaan kita, janji kita. Perjanjian cerai sudah kuumumkan. Setelah masa tenang 30 hari. Aku dan kau. Tidak ada hubungan lagi. Aku tidak setuju bercerai.
Surat perjanjian cerai kaulah yang menipuku untuk menandatanganinya kau. Kalian sungguh ingin membuat seorang putri manja yang hidup dalam kemewahan menjadi nomor 1 di dalam negeri. Presiden grup penerbangan? Dia sama sekali tidak tahu mengelola perusahaan. Kalian akan menghancurkan masa depan Langit Biru. Kami para orang tua ini telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri Langit Biru dari penerbangan sipil biasa berkembang hingga saat ini menjadi grup penerbangan terbesar di dalam negeri. Keluarga Su yang membawa kami berdiri di puncak tertinggi. Kami percaya pada Nona. Kau terhadap kemampuan Nona tidak tahu apa-apa. Nona sejak kuliah sudah menjabat sebagai presiden Langit Biru membantu Alm Sodidio mengelola Langit Biru. Sehingga Langit Biru melompat menjadi grup penerbangan terbesar nasional. Kau mengkhianati istri dan bahkan berusaha merebut warisan keluarganya. Apa hakmu untuk membicarakan masa depan Langit Biru? Benar, kami percaya pada Nona. Gu Junyue. Kedalaman rasa rendah diri dan keserakahanmu yang menumbuhkan ambisimu dan nafsumu sehingga membuatmu sampai saat ini. Aku hanya. Kau hanya sadar dalam hati teknik terbangku jauh lebih baik darimu, statusku lebih tinggi darimu. Kau tidak puas dan ingin membuktikan dirimu. Jadi kau terus menekanku, mengabaikanku. Aku tidak. Penerbangan domestik siapa yang tidak tahu. 3 tahun lalu, AL01 menghadapi udara dingin yang kuat, akulah yang menyelamatkan seluruh awak dan penumpang akulah yang mencegah kecelakaan penerbangan. Karena itu aku mendapatkan gelar kapten nomor 1. 3 tahun lalu. Di penerbangan domestik, siapa yang tidak tahu? 3 tahun lalu, AL001 menghadapi udara dingin ekstrem. Sayalah yang menyelamatkan seluruh penumpang dan kru. Sayalah yang mencegah kecelakaan udara. Oleh karena itu, saya mendapatkan gelar kapten utama. 3 tahun lalu. Aku selamat kembali dengan selamat. Beraninya kau mengatakannya 3 tahun lalu. Kecelakaan pesawat padahal Mbak yang menyelamatkanmu dan nyawa semua orang dia pun. Zhang. Jangan buang waktu dengan dia. Su Anlan, apa maksudnya dia berkata begitu? Apa maksudnya kau menyelamatkan nyawaku dan semua orang? Kak Junyue, Mbak ini jelas ingin mengambil kreditmu. Siapa yang tidak tahu penerbangan saat itu kau yang menerbangkannya sendirian. Jadi begitu Su Anlan, kau benar-benar keji, tidak hanya menghancurkanku tetapi juga ingin menghapus semua jasaku dan penghargaanku. Penjaga. Silakan Tengu dan Nona Shen. Meninggalkan Langit Biru Airlines. Su Anlan, aku adalah kapten pertama Langit Biru Airlines adalah suamimu. Kamu tega menyuruh orang-orang ini mengusirku. Kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Gu Junyue, sejak kau membawa Shen Baiwei masuk ke AL01, membiarkannya di depanku menantang kau sudah bukan apa-apa. Sesuai wasiat Nyonya Su Anlan, jika terjadi perceraian dengan pasangan, akan menarik kembali hadiah yang diberikan. Yang termasuk dalam grup Langit Biru. Semua barang. Termasuk saham, pesawat, dan lain-lain berlaku segera. Kenapa masih diam? Usir mereka keluar. Su Anlan, selama 1 hari belum ambil surat cerai, aku masih suamimu. Mulai hari ini aku, Su Anlan, menjabat sebagai Ketua Dewan Langit Biru Airlines dan juga Presiden. Selamat datang kembali, Nona Besar. Wewe, kamu tidak apa-apa? Kakiku terkilir Kakak Junyue, sekarang kita harus bagaimana? Aku kan kapten pertama. Meski tanpa Langit Biru, masih banyak maskapai yang berebut ingin mempekerjakanku. Benar, Kakak Junyue adalah kapten pahlawan, tidak perlu khawatir kehilangan kesempatan. Tapi, apa Kakak Junyue rela diperlakukan seperti ini oleh Su Anlan diusir dari grup? Dulu dia mengabaikan tentangan ibunya bersikeras menikah denganku. Aku tidak percaya dia benar-benar rela meninggalkanku. Dia membuat keributan begini. Hanya ingin aku lebih peduli padanya saja. Awalnya kupikir Gu Junyue menguasai grup Langit Biru. Mendekatinya aku bisa menjadi istri presiden Langit Biru. Tak kira orang bodoh ini hanyalah pekerja di keluarga Su. Su Anlan sangat mencintaiku. Aku tinggal membujuknya sedikit.
dia pasti masih akan memberikan langit biru padaku. Benarkah? Aku hanya keseleo kaki seseorang tidak tidur menemaniku di rumah sakit 3 hari 3 malam. Perhatian istimewanya sangat terang-terangan. Terima kasih, Kaptenku. Ternyata dia, Gu Junyue, bukan tidak tahu kelembutan dan perhatian. Dulu saat Nona besar terluka dirawat di rumah sakit, dia... Sayang kakak kelas yang pulang ke tanah air hari ini, aku dan beberapa teman sekelas mentraktirnya makan. Sayang kamu istirahatlah di rumah sakit, kamu tidak akan marah padaku, kan? Apakah ini Ibu Su? Sayang, aku sudah memesan bunga untukmu, aku cinta kamu, Muak. Cepat. Cepat ambil. Sembuh dari sakit, Kapten bilang akan mengajakku mengejar mimpi langit biru dan awan putih. Bersama orang yang peduli padamu, bahkan awan pun berbentuk cinta untukmu. Sungguh keterlaluan. Apa yang perlu dimarahi? Ini semua akan menjadi di pengadilan perceraian nanti bukti perselingkuhan Gu Junyue. Setelah masa tunggu perceraian berlalu, aku dan dia akan benar-benar berpisah. Halo, Mak Ijah. Apa ibuku pulang? Kak Junyue, aku suka yang ini. Lihat aku pakai ini, cantik kan? Anlan tidak suka model yang terlalu mencolok. Kamu mau belikan anting untuk Su Anlan? Sebelumnya aku memberikan antinya padamu. Dia sangat tidak senang. Aku akan belikan dia sepasang yang baru untuk menenangkannya supaya dia tidak berantem soal anting denganku. Keluarkan yang ini, biarkan aku lihat. Yang ini saja Anlan pasti suka. Su Anlan lagi. Kak Junyue, kamu sudah pergi beberapa hari, kakak iparmu tidak pernah menanyakanmu. Menurutku, dia sama sekali tidak peduli padamu. Memang beberapa hari ini Anlan tidak pernah memberiku telepon. Apakah kali ini dia hanya marah? Benar-benar ingin bercerai denganku? Tidak bisa. Sekarang benar-benar tidak boleh bercerai. Kak Junyue, kamu mau kemana? Aku mau menemui Su Anlan. Aku percaya berdasarkan pengetahuanku tentang dia pasti akan tersentuh dan memaafkanku. Kak Junyue? Nona anting tuan ini belum dibayar. Mau scan atau bayar dengan kartu? Kamu bilang apa? Ibu kamu sudah pulang. Nona. Mak Ijah, Mama di mana? Kenapa dia diam-diam pulang? Sekarang kesehatannya perlu istirahat, apalagi. Kembali, Anlan. Kamu di sini? Ini rumahku. Tentu saja aku di sini. Mak Ijah, bukankah aku sudah suruh kamu mengganti semua kunci pintu di rumah ini? Ya, dia yang membodohiku untuk membuka pintu. Coba cicipi masakanku, semua makanan favoritmu. Gu Junyue, jangan buang-buang waktumu. Hubungan kita sebagai suami istri sudah berakhir. Pergilah. Su Anlan. Marah-marahnya cukup sampai sini. Aku sudah mengalah, apalagi yang kamu mau? Aku... Anlan, bukan maksudku begitu. Lihat, aku sudah menyiapkan dengan teliti semua hidangan ini. Cobalah makan sedikit. Gu Junyue, kita pacaran 2 tahun, menikah 3 tahun. Kamu sampai sekarang tidak tahu aku alergi ketumbar? Aku... Tidak apa-apa, makanan tidak enak, aku belikan kamu hadiah, lihat. Kamu... Mulai sekarang, jangan pernah muncul di depanku lagi. Sekarang aku tidak punya apa-apa. Aku tidak bisa bercerai dengan Su Anlan. Kalau tidak, usaha kerasku selama ini sia-sia. Anlan, dulu aku memang agak kurang pertimbangan terhadap perasaanmu. Tapi kita suami istri, maafkan aku, kita seperti dulu lagi, bukankah bagus? Apa harus sampai begini, baru kamu? Agak kurang pertimbangan? Saat kamu mengkhianati perasaan kita,
Antara kita sudah tidak mungkin lagi. Maijah antar tamu. Su Anlan. Aku dan Shen Baiwei benar-benar bersih dan tidak ada apa-apa. Percayalah padaku. Tuan, sebaiknya Anda pergi. Su Anlan, aku tidak akan bercerai denganmu. Tuan, hati orang tidak bisa dingin dalam sehari. Karena kamu tidak mau cerai, kenapa selama ini kamu begitu mengabaikan Nona besar? Saya melihatnya tumbuh besar. Kapan dia pernah mengalami perlakuan tidak adil seperti ini? Dia tidak adil. Sudah menikah 3 tahun, demi bersenang-senang, demi kecantikan dia bahkan tidak mau punya anak. Kamu tahu orang tuaku di kampung bagaimana mereka dibicarakan oleh sanak saudara? Kamu bilang Nona besar demi bersenang-senang tidak mau punya anak? Bagaimana bisa kamu memfitnahnya seperti itu? Dia lebih dari siapapun sangat menginginkan seorang anak dari kalian berdua. Mak Ijah, saya tahu kamu sudah lama bekerja di keluarga Su, tapi pada usiamu yang sudah lanjut, bagaimana bisa kamu berbohong demi Su Anlan? Kalau dia ingin punya anak, kenapa selama 3 tahun tidak ada tanda-tanda? Tidak punya keturunan itu dosa besar. Aku sudah cukup memaklumi dia. Nona besar belum juga punya seorang anak pun. Itu karena 3 tahun lalu saat menyelamatkanmu. Tuba falopinya terluka dan hampir meninggal. Apa katamu? Dia sendiri tidak bisa punya anak, jangan salahkan aku. Kenapa aku tidak tahu kapan dia menyelamatkanku? 3 tahun lalu kamu memaksa terbang sendirian. Nona besar tidak tega membeli tiket penumpang dan ikut naik pesawat. Kamu melakukan kesalahan operasi, hampir menyebabkan kecelakaan fatal. Nona besarlah yang menerbangkan pesawat menggantikanmu, menyelamatkanmu dan semua penumpang, dan dirinya sendiri. Nona Su mengalami luka parah di perut, tuba falopinya terluka. Kalau tidak dirawat 2-3 tahun, kemungkinan akan mempengaruhi kesuburan. Maijah, jangan biarkan Junyue tahu tentang ini. Dia akan khawatir. Bantu aku pindah rumah sakit, aku mau berobat ke luar negeri. Kecelakaan penerbangan itu, yang diselamatkan oleh Anlan. Nona besar 2 tahun ini sering ke luar negeri. Untuk menjalani pengobatan kali ini dokter bilang, pemulihannya cukup baik, bisa mempersiapkan kehamilan, tapi kamu. Bagaimana bisa begini? Kenapa dia tidak pernah bilang padaku tentang ini? Kamu berasal dari keluarga biasa. Sedangkan Nona besar adalah pewaris tunggal grup penerbangan, kedudukan kalian sudah berbeda jauh. Dia takut kalau kamu tahu, dialah yang menyelamatkan kecelakaan itu. Akan melukai harga dirimu yang rapuh. Keluarlah, keluarga Su tidak menerimamu. Bagaimana mungkin Su Anlan menyelamatkan kecelakaan penerbangan itu? Aku tidak percaya. Dia selalu menjadi kopilotku, dia belum pernah terbang sendiri. Pasti Mak Ijah, untuk membela Su Anlan, sengaja membuat cerita untuk membohongiku. Itu dia, jangan biarkan dia kabur. Kalian siapa? Mau apa? Saya penjual toko perhiasan. Kamu sebelumnya di toko kami membeli sepasang anting berlian. Kamu ingat kan? Ingat, kenapa? Kamu bilang kenapa? Kalian tidak bayar malah kabur. Akibatnya aku kena denda bonus setengah tahun. Kabur bayar? Aku percaya berdasarkan pengetahuanku tentang dia pasti akan terharu dan memaafkanku. Maaf, terburu-buru jadi lupa. Waktu itu yang bersama denganku, perempuan itu tidak bayar, kartuku ada padanya. Tidak, dia bilang mau ke toilet, tiba-tiba orangnya menghilang. Bayar. Kalau tidak, kami akan kasar sama kamu. Kalian tunggu sebentar, aku telepon dulu. Pelanggan yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Pelanggan yang Anda hubungi sementara tidak dapat dihubungi. Kenapa Weiwei tidak angkat teleponku? Weiwei, kamu di mana? Weiwei anting dari toko perhiasan kenapa tidak dibayar? Sekarang mereka menemuiku. Weiwei memblokirku. Acting, lanjutkan actingnya. Tidak punya uang tapi pura-pura kaya. Menurutku kamu memang kurang pukulan kehidupan. Pukul dulu dia sekali, baru lapor polisi. Jangan pukul lagi. Aku bayar. Kartu ini ada 150.000. Cukup. Itu cukup buat bayar anting-anting kalian, kan?
Kartu bank sudah dibekukan. Sial, masih berani main-main sama gue. Lanjutkan pukul dia. Aku akan lapor polisi sekarang. Tangkap kamu. Jangan. Aku dari Langit Biru Airlines, Kapten Utama Gu Junyue. Istriku adalah CEO Langit Biru, Su Anlan. Aku jamin dalam 3 hari aku akan bayar dengan bunga dan pokoknya. Sepertinya memang sedikit familiar. Baik, kalau begitu aku kasih kau 3 hari. Kalau sampai saat itu kau tidak bisa bayar, jangan salahkan aku tidak sopan. Su Anlan membekukan rekening bersama kita, kartu bersama suami istri. Sayang, ini adalah rekening kita bersama, kartu bank. Waktu kita masih muda, kita menabung uang di dalamnya. Saat kita tua, kita akan keliling dunia. Tapi aku masih punya gaji yang disimpan di Weiwei. Tapi kenapa dia tidak mau bayarin aku, malah memblokirku? Weiwei, kenapa ubah password? Weiwei. Shen Baiwei, buka pintu Shen Baiwei. Shen Baiwei, buka pintu. Siapa kau? Kenapa ketuk pintuku? Kalau rusak, kau bisa bayar? Ini rumahmu, ini rumahku. Semalam aku masih tinggal di sini. Kok jadi rumahmu? Apa rumahmu? Aku siang ini baru saja balik nama rumah ini. Kalau nggak percaya, cek ke pengelola properti. Balik nama. Shen Baiwei menjual rumah yang kubeli atas namanya. Rumah atas namanya. Di mana Shen Baiwei? Shen Baiwei? Oh, maksudmu pemilik rumah sebelumnya? Aku bayar penuh padanya. Dia lalu bersama seorang pria membereskan barang dan pindah. Pria? Kau tahu dia sekarang pindah kemana? Mana aku tahu. Cepat pergi. Kalau ketuk pintuku lagi, hati-hati, aku lapor kau pelecehan seksual. Shen Baiwei memblokir WeChat dan teleponku semuanya diblokir. Dan menjual rumah yang kubeli untuknya. Perempuan murahan ini mengalihkan semua tabunganku. Shen Baiwei, jangan sampai aku temukan kau. Shen Baiwei, Siapa kamu? maaf salah orang. Gila. Shen Baiwei, kau telah mengambil semua hartaku. Aku pasti akan menemukanmu. Pak Su, lihat itu Gu Junyue. Kenapa dia duduk di pinggir jalan makan burger? Uangnya ditipu habis oleh Shen Baiwei. Rumahnya juga dijual. Kemana lagi dia bisa pergi? Tidak bisa kembali ke keluarga Su. Rumahnya dijual oleh Shen Baiwei. Uang di rekening juga habis. Apa benar aku yang salah? Jalan dia berfoya-foya dengan uangku. Shen Baiwei. Gu Junyue. Shen Baiwei, mana uangku? Lalu kenapa kau menjual rumahku? Rumah itu kau belikan untukku, jadi itu milikku. Aku mau jual terserah. Kau tidak berhak ikut campur. Lalu gajiku, gaji yang aku titipkan padamu, kembalikan. Sudah habis kugunakan. Sudah habis. Gajiku hampir 1 juta, apartemen itu hampir 3 juta, uang sebanyak itu. Kau habiskan dalam setengah hari? Bohong banget. Ku tidak minta kau percaya, minggir. Tidak. Jika hari ini tidak mengembalikan uangku, kau tidak boleh pergi kemanapun. Jangan lupa aku bisa seperti sekarang semua karena dirimu. Jangan kau fitnah aku. Aku bersamamu hanya karena statusmu sebagai Presiden Langit Biru Airlines. Sekarang kau bukan siapa-siapa. Apa hakmu berdiri di depanku? Aku tidak seperti Su Anlan yang bodoh, mau untukmu yang tidak berguna laki-laki menghabiskan masa mudanya. Tapi kau, dulu bilang kau mengagumiku. Mencintaiku kau. Aku mengagumimu dan mencintaimu. Tentu saja karena kau punya kekuasaan dan uang. Sekarang kau tidak punya apa-apa. Cintai kau? Mana mungkin? Ternyata yang kau katakan sebelumnya semua bohong padaku. Jalang, aku akan membunuhmu. Kembalikan uangku, atau aku akan mencekikmu hari ini. Kaptenku cepat sekali. Sudah putus dengan si teh hijau? Pantas dapat. Gu Junyue,
Lihat penampilanmu yang lemah dan tidak berguna, menjijikan. Pantang Su Anlan meninggalkanmu. Bangsat. Kembalikan uangku. Bukankah dia itu dari Langit Biru Airlines, kapten utama, Gu Junyue? Iya, dia. Aku pernah melihat fotonya di berita. Tapi kabarnya, dia naik pangkat berkat Nona Su dan punya selingkuhan. Makan uang istri dan punya selingkuhan. Benar-benar tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Pantas dapat. Apakah aku yang salah? Aku telah mengkhianati Anlan. Sampai berakhir seperti ini. Anlan. Anlan. Ayo kita pergi. Pantas. Tidak. Anlan sangat mencintaiku. Dia tidak akan meninggalkanku. Aku harus bangkit kembali. Anlan melihat perubahanku. Dia akan memaafkanku. Kapten Gu, dengan pengalaman kerjamu, bergabung dengan kami di penerbangan angin, aku bisa menempatkanmu di jalur internasional, tapi gaji yang kamu minta hanya bisa kami beri 1/5 selain itu mengenai bagi hasil posisi yang kamu sebut. Kusarankan kamu sadar akan kenyataan. Aku sebelumnya adalah kapten utama Langit Biru Airlines. Kamu sebelumnya memang kapten utama Langit Biru Airlines, tapi kamu dipecat oleh Langit Biru. Semua di industri tahu. Kurasa beberapa maskapai besar lainnya pasti sudah menolak lamaranmu. Selain angin, pesaing Langit Biru ini. Paket up dan tenis yang mau menerima? Aku tidak bisa kalah begitu saja. Aku harus berprestasi. Biar Anlan tahu, aku tidak kalah darinya. Baik. Aku menerima penempatan angin. Asisten Jang, aku harus segera terbang ke luar negeri untuk menghadiri forum penerbangan internasional urusan grup kamu, awasi untukku. Yang tidak bisa diselesaikan tahan dulu sampai aku kembali. Direktur tenang saja, aku pasti tidak akan mengecewakan. Itu Su Anlan. Kapten Gu, kamu dulu adalah pilot utama dari maskapai terbesar di negeri ini, Langit Biru Airlines, kapten utama penerbangan kali ini, saya serahkan pada Anda. Aku baru 3 tahun menjadi pilot. Dan sudah mendapat kehormatan seperti ini, tenanglah semuanya. Aku pasti akan membawa kalian semua pulang dengan selamat. Jangan-jangan aku salah lihat. Bu, bergabung dengan forum penerbangan internasional adalah keinginan ayah semasa hidup. Begitu acara selesai, aku akan segera terbang ke sana menemuimu. Lan, kau masih ingat tetangga kakak laki-laki yang bernama Lujan itu? Lujan. Aku tahu. Ia di luar negeri juga mendaftar jurusan penerbangan kakak dari tetangga itu. Gu Junyue tahu bahwa aku mengalihkan hartanya. Mencari-cari aku untuk menuntut. Setelah aku ke luar negeri tinggal di suatu tempat sembarangan seumur hidupnya, dia tidak akan bisa menemukanku lagi. Perhatian para penumpang pesawat mengalami turbulensi kuat, harap bersiap untuk perlindungan. Turbulensi kuat. Kenapa aku sial banget, gagal di luar negeri, akhirnya bisa dekat dengan Gu Junyue, tapi ternyata dia hanya seorang lelaki yang bergantung pada perempuan. Belum sempat menikmati hidup kaya, aku sudah akan mati dalam kecelakaan pesawat. Semua, jangan panik dulu, tetap tenang. Kapten kita dulu adalah dari maskapai terbesar Langit Biru Airlines, kapten nomor 1, Gu Junyue. Dengan dia di sini, kita pasti bisa pulang dengan selamat. Gu Junyue. Dia pergi ke Fengsing Airlines. Benar, yang harus kita lakukan sekarang adalah tetap tenang, tetap di kursi masing-masing. Gu Junyue adalah yang 2 tahun lalu mengalami kecelakaan dan akhirnya membawa penumpang mendarat dengan selamat. Gu Junyue itu. Benar, jadi kalian tidak perlu khawatir. Tapi 2 tahun lalu saya ada di pesawat itu. Saya ingat waktu itu ada seorang gadis kecil yang menerobos masuk ke kokpit. Barulah pesawat bisa mendarat dengan selamat. Gadis kecil, tapi media berita melaporkan bahwa Gu Junyue yang menyelamatkan nyawa semua penumpang.
Kecelakaan penerbangan waktu itu disebabkan oleh kesalahan Gu Junyue dalam pengoperasian. Demi karier terbangnya tidak hancur, tidak melukai harga dirinya, aku menyembunyikan kebenaran. Lalu aku menjadi kopilot khususnya. Hingga dia mampu terbang sendiri. Tidak kusangka. Mungkin gadis kecil itu hanya petugas medis yang memeriksa kokpit. Apakah ada yang terluka? Pokoknya. Lihat, pesawat sudah stabil. Mungkin waktu itu kepalaku terbentur, jadi penglihatanku kabur. Kapten Gu bisa membawa kami mendarat dengan selamat, sudah cukup. Peringatan, peringatan. Pesawat memasuki awan badai petir. Kapten Gu, kenapa kau tidak dengar? Menara kontrol memaksa terbang ke dalam awan. Rute mendeteksi arus udara tak dikenal, meminta kita mendarat di dekat sini, tapi menembus awan bisa menghindari benturan dengan arus udara kuat. Ini adalah yang paling efektif rute tercepat kita pasti. Bisa tiba tepat waktu di tujuan. Tapi menara sudah mengingatkan. Arus udara kuat bisa kapan saja berubah. Kau bertindak semaumu. Kau mempertaruhkan nyawa semua penumpang bercanda. Pasti tidak akan terjadi apa-apa. Situasi ini sama seperti 2 tahun lalu. Setelah mengalami yang terakhir. Kali ini pasti bisa. Meskipun ramalan cuaca tidak menyebutkan arus udara kuat, tapi menara pasti sudah mengamatinya. Kenapa Gu Junyue masih menembus awan petir? Apakah dia seperti 2 tahun lalu demi pamer mengabaikan arahan menara? Aku tidak mau mati, aku ingin pulang. Istriku kesulitan melahirkan. Masih menunggu aku tanda tangan operasi. Aku ingin turun, aku ingin turun. Kali ini kita tidak perlu lagi berdebat siapa yang pergi duluan. Ya. Kita tidak bisa lahir di tahun dan bulan yang sama. Tapi bisa mati di tahun dan bulan yang sama. Dengan begitu, di kehidupan selanjutnya kita masih bersama. Pesawat sudah memasuki area badai petir. Jika tidak tahan dengan petir yang kuat, pasti akan menyebabkan kecelakaan udara. Semua tetap tenang dulu. Kami pasti akan mendarat dengan selamat. Saya Presiden Langit Biru Airlines Su Anlan, sekaligus pilot pesawat. Saya minta bertemu kapten kalian untuk berdiskusi mengubah rute pesawat. Su Anlan. 2 tahun lalu, Gu Junyue bisa menyelamatkan kecelakaan penerbangan. Hari ini pasti bisa juga Su Anlan. Pasti dia ingin memanfaatkan kesempatan masuk ke kokpit, mengklaim pujian Gu Junyue. Jika aku bisa membantu Gu Junyue menyelamatkan kecelakaan penerbangan, mungkin Gu Junyue bisa terkenal lagi, mendapatkan kembali kekuasaan. Aku akan memanjakannya lagi. Dia akan tetap menghidupiku seperti anjing. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan dengar omong kosong wanita ini. Shen Baiwei. Wanita ini sama sekali tidak tahu cara menerbangkan pesawat. Dia hanya seorang ibu rumah tangga. Aku rasa dia hanya ingin mencari perhatian saja. Ibu rumah tangga, kamu tidak bisa menerbangkan pesawat. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa kamu ingin kami ikut mati bersamamu? Sekarang bukan waktunya kamu cari perhatian. Seorang yang hanya bisa melahirkan anak dan mengerjakan pekerjaan rumah. Menerbangkan pesawat tidak mungkin. Shen Baiwei, sekarang ini masalah hidup dan mati. Bukan waktunya kamu mengacau bapak-bapak, ibu-ibu. Saya adalah CEO Langit Biru Airlines. Lulus dari Universitas Penerbangan dan memiliki pengalaman terbang yang luas dan lisensi pilot. Kamu punya lisensi pilot? Kalau begitu, keluarkan tunjukkan kepada semua orang. Aku pergi ke luar negeri untuk acara dengan tergesa-gesa lupa membawa lisensi pilot. Berarti tidak punya dong. Aku bisa membantu Kapten Gu mendaratkan semua orang dengan selamat. Benarkah? Dia punya lisensi pilot. Kita selamat. Dialah kapten wanita yang sesungguhnya. Tidak seperti mereka yang tidak punya apa-apa. Dan masih ingin cari perhatian brengsek yang tidak peduli nyawa orang lain. Aku akan menghubungi kapten sekarang untuk membuka pintu kokpit. Shen Baiwei, lisensimu palsu. Palsu? Kamu tidak tahu lisensi internasional, apa dasar kamu bilang palsu? Aku sudah menyelidikimu. Kamu hanya seorang pengamat pesawat kargo. Sama sekali tidak punya pengalaman terbang. Kebetulan di ponselku ada bukti. Penumpang Shen Baiwei, silakan segera datang ke kokpit. Untuk membantu penerbangan.
Tenang saja, semuanya. Saya pasti akan membantu Kapten Gu mendaratkan pesawat dengan selamat. Shen Baiwei, ini di ketinggian 30.000 kaki, bukan tempatmu bermain licik dan penuh intrik. Kembalilah. Bu, demi keselamatan penumpang, silakan duduk kembali. Iya, kamu ini hanya ibu rumah tangga yang bisa masak dan cuci. Paham apa soal menerbangkan pesawat? pramugari. Awasi dia baik-baik. Kami semua tidak mau menyerahkan nyawa pada wanita ini. Apa kalian tidak mendengarkan saya? Saya Presiden Langit Biru Airlines, Su Anlan. Keluarga Su saya 3 generasi jadi kapten. Tidak pernah ada kecelakaan penerbangan. Jika kalian tidak biarkan saya masuk ke kokpit, sudah terlambat. Menara, ini pesawat KM-11. Terima kasih. Menara. Gangguan petir. Komunikasi putus. Minggir, biarkan saya bantu menerbangkan. Shen Baiwei, tak kusangka untuk menghindariku, kamu sampai mau ke luar negeri. Kak Junyue, sekarang bukan waktunya membahas itu. Biarkan aku membantumu menerbangkan. Kita pasti bisa membawa semua penumpang mendarat dengan selamat. Shen Baiwei benar. Yang penting saat ini adalah mendaratkan penumpang dengan selamat. Soal dia membohongiku, masih ada waktu nanti untuk menghitungnya. Biarkan dia membantu saya. Tapi ini melanggar peraturan perusahaan. Nyawa manusia yang utama. Masih peduli peraturan? Gu Junyue dulu mengajariku tentang membantu penerbangan. Kenapa aku lupa semua? Saklar mana saja yang harus dioperasikan? Pengumuman darurat, mohon kepada awak pesawat segera bantu penumpang. Memakai perlengkapan evakuasi, saya ulangi. Pengumuman darurat. Mohon awak pesawat segera bantu penumpang memakai perlengkapan evakuasi bersiap untuk terjun payung. Getaran badan pesawat begitu kuat, pasti sayap pesawat terlepas. Jika terus berlanjut, cuaca badai petir akan menghancurkan pesawat. Saya sebagai Ketua Dewan Direksi Grup Langit Biru Airlines, sebagai Ketua Dewan Direksi meminta Kapten membuka pintu kokpit mengizinkan saya ikut mengoperasikan penerbangan. Apakah kalian hanya duduk diam menunggu kematian ingin membuat semua penumpang tewas dalam cuaca badai petir tanpa meninggalkan jasad? Saya ingat dia adalah 2 tahun lalu gadis kecil itu. Situasi saat itu sama seperti sekarang. Setelah dia masuk ke dalam kokpit, barulah pesawat mendarat dengan selamat. Jadi kita selamat? Terus hubungi menara kontrol. Saya akan mengambil alih pesawat, minta menara kontrol bekerja sama dengan saya. Saya akan menembus awan badai. Anlan. Pilot Langit Biru Airlines Su Anlan sementara mengambil alih pesawat KM-11. Kamu, bantu saya. Baik. Kamu, bawa dia merawat lukanya. Anlan. Situasi sekarang darurat. Bukan waktunya kamu pamer. Lanjutkan hubungi menara kontrol. Jika tidak bisa terhubung, saya akan mempercepat menembus lapisan badai petir dan kembali. Su Anlan, kau gila. Satu sayap pesawat lepas. Kau tahu situasi ini mempercepat melewati badai petir berarti akan terjadi apa? Aku tahu. Begitu melewati badai itulah awal baru. Menara. Ini pesawat KM-11. Jawab, tolong. Menara, jawab, tolong. Perhatikan seluruh penumpang K511. Aku pilot Su Anlan. Aku akan membawa kalian melewati badai petir. Kabin akan berguncang hebat. Jangan panik. Duduk di tempat masing-masing. Mohon kru membantu penumpang mengenakan alat pelindung. Su Anlan. Dia gila. Kakak Junyue, aku belum mau mati. KM-11, naik 3.000 kaki. KM-11, turun 2.000 kaki. Melewati badai petir, mungkin tersambar petir di tengah jalan, menyebabkan pesawat hancur dan mati, asalkan bisa menghindari petir. Itu satu-satunya kesempatan selamat aku. Aku ternyata tidak memiliki Anlan keberanian dan penilaian seperti itu. Sepertinya aku benar-benar tidak akan bisa mengalahkannya. Percepat. Lewati badai petir.
Seluruh penumpang kali Menatus 11. Kita telah aman lepas dari badai petir. Selanjutnya aku akan kembali mengantar kalian pulang. Lihat, bisa lihat kota Haicheng. Benar. Kita kembali. Kita selamat. Menara memanggil Kapimo 11, silakan jawab. Menara memanggil Kapimo 11, silakan jawab. Menara memanggil Kapimo 11, menara memanggil. Kapimo 11, Kapimo 11, terima, silakan jawab. Menara saya kopilot Guanming dari Kapimo 11, Kapimo 11, merespons. Cepat. Tanyakan pada Kalima 11 apa yang terjadi sekarang. Menara menerima Kapimo 11, bagaimana situasi kalian sekarang? Bagaimana situasi kalian sekarang? Saya pilot Su Anlan Kamenapa 11 melewati zona badai petir, kembali minta pendaratan darurat. Menara menerima Kapimo 11, menara akan membersihkan landasan untukmu. Kapimo 11, dapat kapan saja mendarat? Kalima 11, diterima. Kalima 11 melewati zona badai petir, pasti badan pesawat rusak. Untuk memastikan keselamatan penumpang, segera kerahkan personel menuju landasan untuk persiapan penyelamatan. Siap. Kamas, selamat datang kembali. Diterima. Semua penumpang Kama 11 dan awak kabin mendarat dengan selamat. Su Anlan. 3 tahun lalu. Kamu benar-benar menyelamatkanku dan seluruh penumpang. Kamu terluka, pergi obati lukanya dulu. Anlan. Maaf ya. Aku yang salah. Kita bisa kembali seperti dulu. Langit biru menyaksikan kehormatan. Terbang mewujudkan mimpi. Setiap pilot, dengan ketekunan dan semangat, membangun kehidupan yang gemilang. Tapi di pundak setiap pilot terdapat tanggung jawab yang berat. Setiap lepas landas adalah tantangan hidup. Tapi kita harus menggunakan keberanian yang tak kenal takut dan keterampilan yang luar biasa untuk melampaui diri sendiri. Menantang langit biru. Membawa setiap penumpang pulang. Lan. Bu. Anak bodoh, sudah dewasa masih manja. Anlan, selamat kembali dengan selamat. Kalujan. Di mata Bibi, Lan akan selalu anak kecil. Tapi di mata mereka, aku adalah pahlawan. Penyelamat kami, Sekretaris Su ada di sana. Sekretaris Su, terima kasih telah menyelamatkan kami. Terima kasih, Sekretaris Su. Sekretaris Su, terima kasih telah membawa kami kembali dengan selamat. Sekretaris Su, anak saya juga saat ini lahir dengan selamat. Andalah yang memberi keluarga saya harapan untuk hidup. Ini adalah tugas yang harus kami lakukan. Yang penting semua baik-baik saja. Kepada Kapten pahlawan kita, Nyonya Su Anlan, hormat. Anlan, aku salah, sangat salah. Busu, apakah kamu sudah lihat berita? Belum, ada apa? Kecelakaan pesawat Kamimato 111 disebabkan Gu Junyue yang gegabah otoritas penerbangan mencabut lisensi terbangnya dan juga akan dikenakan sanksi pidana. Dia. Setiap orang punya jalan masing-masing. Salah jalan harus membayar harganya. Gu Junyue sebagai seorang pilot, dia tidak boleh lupa akan tanggung jawab dan misinya. Oh iya, Shen Baiwei itu bukan pilot sama sekali. Dia di luar negeri bekerja sebagai pengamat pesawat kargo. Saat bertugas menggoda pilot hampir menyebabkan kecelakaan dipecat. Bahkan lisensi terbangnya dibeli dengan uang. Waktu pertama kali aku melihatnya, Kak Junyo, lihat apa aku sudah mirip. aku sudah tahu dari dulu. Dia sama sekali tidak bisa menerbangkan pesawat. Hanya Gu Junyue yang buta sehingga dibodohi Shen Baiwei. Bahkan mengkhianatimu perasaan 5 tahun.
Sudah berlalu. Ada satu hal lagi. Ada apa lagi? Bisakah kamu tidak sekaligus saja? Aku masih punya banyak pekerjaan sore ini, ada satu tugas penerbangan. Gu Junyue tahu bahwa Shen Baiwei lisensi terbangnya dibeli. Menikam Shen Baiwei hingga terluka. Shen Baiwei juga menikamnya, mereka berdua sekarang di ICU. Silakan masuk. Kopilot pesawat IL Nuatu Luzan melapor. Kopilot Lu. Langit Biru Airlines, selamat datang bergabung.